Kisah kematian Vina yang tragis masih menyisakan banyak misteri. Terutama menghilangnya 3 pelaku yang bagai ditelan bumi selama 8 tahun tak terlacak polisi. Seorang ahli supranatural menyebut 3 pelaku dari 11 gerombolan geng motor itu sudah berganti identitas sehingga gagal diungkap aparat. Tapi meski berhasil menghilangkan jejak, 3 pelaku pembunuhan sadis itu hidup dalam suasana tidak tenang. Mereka selalu dihantui rasa bersalah selain merasa dikejar oleh bayang-bayang Vina. Itu yang membuat 2 orang pelaku nyaris menyerahkan diri walaupun berhasil dihalangi oleh pembunuh utama. Lalu benarkah kondisi para pelaku yang buron sangat depresi? Lantas, apa yang membuat ayah Eki, pacar Vina yang ikut dibunuh, menangis? Benarkah karena sebagai seorang perwira, gagal mengungkap keberadaan 3 pembunuh putra kesayangannya? Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon masih menjadi kisah yang memberi pilu setelah 8 tahun kepergiannya yang tragis. Lahir pada 16 Januari 2000, Vina dibunuh secara sangat keji oleh gerombolan geng motor yang berjumlah 11 orang. 8 pelaku sudah dijatuhi hukuman, tapi 3 sisanya masih bebas berkeliaran meski tak terlacak tempat persembunyiannya. Akibat 3 pelaku yang belum tertangkap inilah kondisi arwah Vina seperti terkatung-katung di tempat yang belum menenangkan. Dari alam sana, Vina masih terus menuntut balas dengan berbagai cara, termasuk menyampaikan pesan lewat sahabatnya yang dipinjam raganya. Vina juga berusaha masuk lewat mimpi-mimpi anggota keluarganya, walaupun sulit berkomunikasi karena keluarganya tidak mempunyai kepekaan batin. Sementara itu, meski berada di tempat persembunyian, 3 pelaku pembunuh yang belum tertangkap sesungguhnya berada dalam kondisi depresi. Mereka dikejar rasa bersalah serta selalu diteror Vina dengan caranya. Itu yang membuat 2 pelaku nyaris menyerahkan diri meski berhasil dihalangi oleh pelaku utama. Lantas, apa yang membuat ayah kandung Eki, pacar Vina, yang ikut dibunuh menangis? Benarkah di depan pengacara senior Hotman Paris Hutapea, keluarga Vina juga menangis mengharap bantuan hukum? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Meninggal dalam drama paling sadistik, arwah Vina Dewi Arsita atau lebih dikenal dengan sebutan Vina Cirebon masih belum tenang. Hingga 8 tahun, Vina terus menuntut balas walaupun dengan caranya yang tak pernah diketahui manusia. Dari alam sana, Vina juga sering mengirimkan pesan bahwa perjalanannya ke alam keabadian belum sepenuhnya tenang. Apalagi masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap, termasuk dalam pembunuhan yang kini hidup bebas di tempat persembunyiannya. Kondisi arwah Vina yang belum tenang diungkap seorang ahli spiritual yang melihat penyebab utamanya adalah ketidakadilan. 3 pelaku yang belum tertangkap juga membuat Vina terus menuntut balas dengan caranya sendiri. Masih di dimensi manusia, ya walaupun mungkin beda dimensi tapi masih di bumi ini belum melanjutkan perjalanan. Biasanya kan kalau arwah-arwah yang seperti itu suka menuntut balas dengan cara mereka sendiri. Kalau menurut aku belum sepenuhnya tenang ya, walaupun beberapa dari orang-orang
tersangka kan sudah dipenjara nih karena kasus ini kan sudah 8 tahun. Oh iya, 8 orang, sisanya Ya, 3 lagi. Berarti kan masih ada 3 lagi, dan otak pembunuhan sendiri itu kan salah Belum satu ketangkep. yang belum ketangkap. Kalau saya rasa arwah daripada si Vina ini sendiri di sananya kalau kita lihat sih belum begitu tenang. Dia masih meminta sisa daripada si pembunuh untuk segera diadili dan segera ditangkap. Kondisi Vina yang belum tenang pada akhirnya membuat pihak keluarga juga merasa tidak nyaman. Keinginan Vina menuntut balas serta mendesak agar 3 pelaku yang buron ditangkap menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Sebab mereka tidak mampu berbuat banyak selain hanya menunggu keajaiban sehingga 3 pelaku termasuk otak pembunuhan berhasil ditangkap. Di balik semua itu, keluarga besar Vina yang awam juga gagal menangkap pesan gaib yang sering disampaikan Vina. Padahal selama ini gadis berusia 16 tahun itu sering pulang serta berusaha mendatangi ibundanya untuk menitipkan pesan-pesan khusus. Terus di hari-hari tertentu sebenarnya Vina ini suka mendatangi ibunya, Mas. Cuma kan kalau arwah itu kalau misalnya mau datang ke seseorang biasanya harus sama energinya, ya harus sama dulu. Jadi si Vina ini sendiri pengen sekali kayak datang ke ibunya, pengen ngobrol sama ibunya. Tetapi kan di sana ada satu portal yang nggak bisa dimasukin, dan si Vina ini sendiri sebenarnya sering mengunjungi ibunya. Itu sebenarnya sering datang, itu disadari atau tidak disadari oleh keluarganya. Tetapi yang paling sering ya arwah Vina ini datang kepada ibunya. Sebenarnya arwahnya Vina ini sebenarnya sering mengunjungi ibunya. Biasanya itu ada cirinya, Mas. Mungkin ada bau-bau tertentu yang dirasakan oleh ibunya bahwasanya nih anak saya sedang datang nih. Sebenarnya Vinanya pengen ngobrol sama ibunya, pengen memberikan satu penjelasan, tetapi kan ada apa ya, di sana ada dimensi yang memang sudah tidak bisa dilewatin. Tapi memang meski sudah sering mendatangi keluarga, termasuk sang ibu, yang hingga kini masih terus bersedih, Vina tidak mampu membuka komunikasi dengan keluarga besarnya. Perbedaan dimensi, ditambah minimnya kepekaan batin keluarga, membuat Vina hanya bisa memberi sinyal eksistensinya pada keluarga. Selebihnya, arwah Vina mencari raga yang peka, termasuk Linda, sahabatnya yang mengalami kesurupan tidak lama setelah peristiwa pembunuhan keji itu. Jadi selama 8 tahun ini sebenarnya si arwah ini menuntut keadilan gitu. Ya dia menyadari karena memang keluarganya tidak juga mampu, bagaimana supaya si pembunuhnya bisa terungkap. Jadi ya dia berusaha untuk mendatangi orang-orang yang dia rasa bisa mengungkap. Tapi kan nggak semua tubuh bisa dia datangi. Nah kalau secara alam tak kasat mata sebenarnya dia menyadari kenapa saya nggak bisa masuk nih, kayak pintu yang tertutup gitu. Kenapa saya nggak bisa ngomong nih sama si ini, kenapa saya nggak bisa ngomong dengan kakak saya, kenapa saya tidak bisa ngomong dengan ayahanda saya. Ya sebenarnya bukan menangis-menangis lagi lah. Sampai 3 pelaku yang masih belum terungkap berhasil ditangkap, arwah Vina masih akan terus menuntut balas. Itu yang membuat 3 buronan tersebut tidak akan tenang di dalam pelariannya. Mereka selalu dikejar bayang-bayang Vina yang tidak jarang muncul secara tiba-tiba. Misalnya saja dalam mimpi. Si pelaku ketiga ini kan merasa ketakutan sih, Mas, nggak tenang. Suka dihantui mimpi-mimpi juga, suka ketakutan juga. Kadang-kadang Vina itu suka datang tiba-tiba di pikirannya, tiba-tiba datang di mimpinya. Sebenarnya ketiganya nggak tenang, apalagi yang pelaku utama. Iya, dan kepada si pelaku bertiga ini pun walaupun sekarang kondisinya katakanlah sedang diamankan oleh keluarganya sendiri ya, dilindungi kayak gitu. Nah sebenarnya pelaku ini juga nggak tenang. Jadi kadang-kadang tiba-tiba itu wajah si Vina itu suka nongol kayak gitu.
Jadi pelaku pun tidak tenang, tetapi ya begitu kan, ketika orang melakukan kejahatan nggak semua mau menyadari, bahkan keluarganya sendiri menutupi, malah melindungi. 8 tahun berada di dalam pelarian, 3 pelaku berhasil menghapus jejak sehingga sulit dilacak aparat. Ahli spiritual ini menyebut para pelaku yang masih buron sudah berganti identitas, jadi polisi selalu gagal menangkapnya. Padahal tempat persembunyiannya tidak terlalu jauh. Sebenarnya pelaku ini enggak. Kalau rasa batin saya, kaburnya nggak terlalu jauh-jauh lah. Cuma memang karena sudah terlalu lama, terus dan mereka sudah berganti identitas, dan yang lebih parahnya lagi ya, keluarga daripada si pelaku-pelaku ini turut serta menutupi, turut serta melindungi gitu. Dan yang saya lihat kan, dari 8 pelaku yang sudah ditangkap, 8 keluarganya itu tidak ada satupun yang meminta maaf atau melakukan kayak bela sungkawa, turut berduka cita kepada keluarganya Vina. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya kesenjangan sosialnya. Harusnya kan kita tidak melindungi anak kita yang sudah melakukan kejahatan. Tapi benarkah karena belum tenang, arwah Vina masih sering masuk ke dalam raga orang-orang terdekat, termasuk sahabatnya yang punya kepekaan batin? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sepanjang 8 tahun sejak 2015, polisi masih terus memburu 3 pelaku yang bersembunyi. Tapi dari telisik mata batin anak indigo, ada niatan dari 2 pelaku untuk menyerahkan diri, meski dihalangi oleh otak pembunuhan. Mereka yang ingin menyerahkan diri merasa hidupnya tidak tenang oleh sebab dihantui oleh Vina yang memang siap menuntut balas. Hingga saat ini pun Vina terus berupaya mengungkap tabir misteri pembunuhan sadis itu lewat orang-orang terdekatnya, termasuk seorang sahabatnya yang memiliki kepekaan batin, sehingga raganya bisa dipinjam untuk menjadi mediator. Dia harus mengungkap tabir yang sesungguhnya, yaitu dengan cara dia menyampaikan lewat kerabat terdekatnya, mungkin sahabatnya, atau misalnya sahabatnya bukan orang yang sensitif. Jika ada keluarganya punya indera keenam atau punya sensitif yang cukup tinggi, maka bisa disampaikan lewat keluarganya. Tapi karena memang keluarganya bukan indigo atau nggak punya sixth sense, kebetulan sahabatnya yang punya sixth sense dan indigo, maka dia menyampaikan dan menceritakan semuanya itu lewat sahabatnya gitu. Jadi dia bisa tahu, itu pasti. Menghantui sih lebih jelasnya. Otomatis ketika dihantui oleh jin korin tersebut, otomatis mentalnya kan kena. Di tengah pelarian yang untuk sementara aman, bahkan hingga 8 tahun, sesungguhnya 3 pelaku hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka juga didera depresi karena dikejar bayang-bayang Vina. Secara khusus, anak indigo yang ditemui tim Was-Was mengungkap sejumlah ciri fisik dari 3 pelaku. Ciri-cirinya kurus, agak tinggi, sekitar nggak nyampe 180. Ciri-ciri DPO yang sedang beredar saat ini, ciri-ciri DPO yang beredar saat ini adalah
ciri-ciri di tahun 2016 yang namanya laki-laki itu pasti setiap waktu itu pasti berkembangnya pesat ya. Nah, yang aku lihat adalah ciri-ciri saat sekarang depresi. Awalnya mereka masih santai aja karena sempat viral. Selain soal 3 pelaku yang belum tertangkap, arwah Vina sempat terkatung-katung di antara alam dunia dan alam keabadian karena tubuhnya belum bersih. Lewat sahabatnya yang kesurupan, Vina menyampaikan belum bisa masuk ke alam sana karena masih ada kawat gigi yang belum dilepas, juga rambut palsu dan maskara. Tapi setelah jenazahnya diotopsi, semua benda yang menempel di tubuh Vina yang membuatnya belum bersih sudah dilepaskan. Apa yang ada di badan kita yang memang bukan bawaan dari lahir itu memang harus dilepas. Jadi kita berpulang, kan kita apa yang kita kan terbuat dari tanah ya. Nah itu kita akan kembali ke tanah dengan kondisi yang memang nggak bawa apa ya, misalnya kayak behel, terus apa sih, hair extension. Kalau misalnya ada kuku palsu dicopot, kayak eyelash, nah itu memang harus dilepas karena itu memang bukan bawaan dari lahir dan itu akan mempersulit ke pintu berikutnya. Selain ciri-ciri yang muncul di daftar pencarian orang yang sudah disebar polisi, sejatinya ada ciri-ciri yang lebih akurat diungkap oleh anak indigo. Lalu mengapa 3 pelaku yang masih buron belum juga tertangkap? Lalu apa yang membuat ayah almarhum Eki yang seorang kapolsek menangis? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Peristiwa pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana membuat Ibtu Rudiana menangis. Kapolsek Kapatekan Cirebon ini adalah ayah kandung Eki atau Muhammad Rizky, pacar Vina yang ikut menjadi korban kekejaman geng motor. Sambil menahan tangisan, Ibtu Rudi berharap publik tidak buru-buru menyebut bahwa 3 pelaku tidak bisa ditangkap. Sebab hingga saat ini ia masih terus mengejarnya. Sebagai orang tua yang kehilangan anak yang sangat disayangi, Ibtu Rudi mengaku tidak tinggal diam, tapi terus berjuang mengungkap kasus ini hingga 3 pelaku yang masih buron segera tertangkap. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dengan air mata yang sama sedihnya, orang tua Vina berharap
bantuan pengacara senior Hotman Paris Hutapea, 2 hari lalu mereka bertemu Hotman dan mengisahkan semua urutan kejadian yang membuat Vina meninggal secara tragis. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Dera, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini. Lagi memang mengucapkan banyak terima kasih ya Pak netizen. Membantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Kuatin suaranya. Ya. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat. 8 tahun sejak kepergian Vina dan Eki masih menjadi misteri. Sebab 3 pelaku utama belum tertangkap. Semua berharap mereka segera ditemukan untuk menjalani hukuman, seperti 8 pelaku lainnya. Sebab akibat ketiganya tak kunjung diadili, membuat arwah Vina belum bisa tenang menuju alam keabadian. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.